Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Ibu Sylvia Septiani selaku dosen pengampu mata kuliah kimia dasar, dan saya banggakan teman 3C. Perkenalkan, saya Mulyadi selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema tata nama senyawa kimia. Tapi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Mulyadi, NPM 2021 1350 0186. Yang kedua ada Faizah Nurhaini dengan NPM 2021 1350 0157. Yang ketiga ada Ahmad Zanamira dengan NPM 2021 1350 0159. Yang keempat ada Fernando Jose 2021 1350 0162. Yang kelima ada Azini Widya Mulia Astuti dengan NPM 2021 1350 0169. Yang keenam ada Nur Arsy dengan NPM 2021 1350 0177. Terus selanjutnya ada Rizky Masa Tanjung dengan NPM 2021 1350 0193. Lalu ada Siti Syarah Maulid Nasiha dengan NPM 2021 1350 0196. Kemudian ada Evani Priscilla dengan NPM 2021 1350 0273. Dan yang terakhir ada Yuyun dengan NPM 2021 1350 0276. Sebelum masuk kepada pembahasan, izinkan saya selaku moderator untuk memberikan sedikit gambaran tentang isi materi dari pertemuan kita hari ini. Bagaimana kita ketahui bahwa di alam semesta ini tersebar banyak sekali unsur-unsur kimia, unsur senyawa yang kerap kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah senyawa H2O yang biasa kita sebut dengan air. Lalu ada O2 atau oksigen yang berguna bagi kehidupan manusia karena kita bernapas menggunakan. Tata nama senyawa anorganik. Pada awalnya, senyawa anorganik kimia dinamai berdasarkan pada warna senyawa, sifat fisik senyawa, nama penemu, ataupun cara bagaimana senyawa tersebut diproduksi. Hal ini berarti tidak ada aturan jelas yang mengenai penamaan senyawa kimia, sehingga ditetapkanlah aturan tata nama senyawa secara sistematik yang disusun oleh International of Pure Applied Chemistry. Tata nama senyawa anorganik berdasarkan jenis senyawanya dibedakan menjadi tata nama senyawa biner, non-logam, ion-ion paliatom, asam, basa, dan hidrat. Selanjutnya ada senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang merupakan gabungan dua unsur kimia. Senyawa biner terbentuk ketika dua unsur yang berbeda berikatan satu sama lain. Berdasarkan jenis unsur yang menyusunnya, senyawa biner terbagi menjadi 3. Yang pertama senyawa asam biner, yang kedua senyawa biner ionik, yang ketiga senyawa biner kovalen. Selanjutnya, senyawa asam biner adalah senyawa yang terdiri dari hidrogen dan unsur non-logam. Penamaan senyawa asam biner dimulai dengan kata hidro yang menggambarkan unsur hidrogen. Lalu dilanjutkan dengan nama unsur non-logam dan diberi akhiran ida. Contoh senyawa asam biner adalah 1. Hidrogen klorida atau HCl, 2. Hidrogen fluorida atau HF, 3. Hidrogen bromida atau HBr, 4. Hidrogen iodida atau HL, 5. Hidrogen sulfid atau H akar pangkat S. Sekian. Sini saya akan menjelaskan tentang senyawa biner ionik. Senyawa biner ionik adalah senyawa yang terdiri dari kation berupa unsur logam monoatomik atau unsur positif
dan anion berupa unsur non-logam monoatomik atau unsur negatif. Nama kation diambil dari nama unsur tersebut. Misalkan Na+ dinamai natrium dan Li+ dinamai litium. Nama anion diambil dari nama unsur tersebut, namun ditambahkan akhiran ida, misalkan Cl- dinamai klorida dan O2 dinamai oksida. Jika ada angka jumlah atom unsur dilambangkan dengan angka Romawi seperti Cu2+ dinamai tembaga dan Pb4+ dinamai timbal. Berikut ini beberapa contoh senyawa bioner adalah yang pertama kalium klorida KCl, litium fluorida LiF, kalium fluoride KF, boron oksida B2O3, natrium klorida NaCl, N-natrium nitride Na2N, yang terakhir kalsium fosfida Ca3P2. Senyawa biner kovalen. Nama senyawa kovalen biner adalah rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida pada unsur yang kedua. Contohnya HCl hidrogen klorida, H2S hidrogen sulfida. Jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, senyawa-senyawa tersebut tidak perlu disebutkan kecuali untuk karbon monoksida. Contohnya CO karbon monoksida awalan mono, untuk C tidak perlu. CO2 karbon dioksida, N2O nitrogen oksida, NO nitrogen oksida, N2O3 nitrogen trioksida. Senyawa yang sudah umur dikenal tidak perlu mengikuti aturan senyawa, contohnya H2O air, NH3 amonia, CH4 metana. Lalu ada tabel angka dan nama. Pertama, 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 petra, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Senyawa non-logam. Senyawa non-logam adalah sebuah unsur kimia yang tidak memiliki sifat logam yang dominan. Senyawa non-logam pada umumnya berupa gas tak berwarna hingga padatan mengkilap dengan titik lebur yang tinggi. Penamaan senyawa yang terdiri dari unsur-unsur non-logam diawali dengan jumlah atom dalam angka Yunani. Kita perhatikan sama-sama. 1 dalam bahasa Yunani mono. Kemudian 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 septa, 8 okta, 9 nina, 10 deka, 11 dodeka, 12 dodeka, dan seterusnya. Kemudian pada setiap unsur non-logam ditambahkan akhiran ida. Contohnya senyawa N2O5 yang kita beri nama dengan dinitrogen pentaoksida. Mengapa disebut dinitrogen pentaoksida? Kita perhatikan baik-baik teman-teman. N2O5 angka 2 setelah unsur N atau nitrogen dan angka 5 setelah unsur 2 atau oksigen merupakan indeks atau jumlah atom dalam tiap-tiap molekulnya. Ya. 2 dalam bahasa Yunani adalah di, dan 5 dalam bahasa Yunani adalah penta. Maka untuk unsur yang pertama yaitu nitrogen kita sebut dengan dinitrogen. Kemudian untuk oksigen kita sebut pentaoksida. Mengapa jadi pentaoksida? Karena sesuai aturannya jika ada 2 unsur non-logam, maka unsur non-logam yang berikutnya yaitu di sini O berganti dengan akhirannya ida sehingga oksida. Maka karena jumlah atomnya ada 5 jadi pentaoksida, maka N2O5 kita namakan dinitrogen pentaoksida. Selanjutnya ada senyawa ion-ion poliatom. Senyawa ion-ion poliatom adalah senyawa yang tersusun atas 2 ion atau lebih yang saling berikatan. Tata nama senyawa ion-ion poliatom sama dengan tata nama senyawa-senyawa sebelumnya. Yang membedakan hanyalah keberadaan atom oksigen. Senyawa dengan atom oksigen yang lebih sedikit diberikan imbuhan akhir id, misalnya NO2 dinamai nitrit. Adapun senyawa dengan atom oksigen yang tinggi diberi imbuhan akhir at, misalnya NO3 dinamai nitrat.
Baiklah, selanjutnya ada senyawa asam. Senyawa asam adalah senyawa hidrogen yang di dalam air mempunyai rasa masam. Rumus kita asam umumnya terdiri atas atom hidrogen. Umumnya ditulis di depan dapat dilepas sebagai ion H+, dan suatu anion yang disebut sisa asam. Akan tetapi perlu diingat bahwa asam adalah senyawa molekul, bukan senyawa ion. Nama anion sisa asam sama dengan asam yang bersangkutan tanpa kata asam. Contoh, H3PO4. Nama asam, asam fosfat. Rumus sisa asam, PO43 fosfat. Contoh lainnya, HCl, asam klorida dalam getah lambung. H2SO4, asam sulfat dalam aki. HNO3, asam nitrat. H3PO4, asam fosfat. CH3COOH, asam asetat, asam cuka. Selanjutnya ada senyawa basa. Basa adalah senyawa ion yang terbentuk dari suatu logam dengan ion hidroksida atau OH-. Larutan basa bersifat kaustik. Jika terkena kulit, terasa licin seperti bersabun. Tata nama basa sama dengan tata nama senyawa ion yang telah dibahas. Contoh, NaOH, natrium hidroksida atau soda kaustik. CaOH2, kalsium hidroksida atau kapur sirih. AlOH3, aluminium hidroksida atau dalam obat mah. FeOH3, besi 3 hidroksida atau bahan pembuat cat. Senyawa hidrat adalah senyawa yang mampu mengikat air di dalamnya. Senyawa hidrat dinamai berdasarkan jumlah molekul air yang diikatnya. Misalkan CaCl2 dan 2HO2 dinamai dengan kalsium klorida dihidrat. Tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa-senyawa karbon dengan sifat-sifat tertentu. Senyawa organik mempunyai tata nama khusus. Berikut ini adalah nama lazim dari beberapa senyawa organik tersebut. Contoh, CH4, metana, gas rawa, gas alam atau gas tambang. CONH2, 2 urea atau ureum. CH3, COOH, asam cuka atau asam asetat. C6H12O6, glukosa atau gula darah, gula anggur. C12H22O11, sukrosa atau gula depung. HCHO, formaldehida atau bahan formalin. CHCl3, kloroform, suatu bahan pembius. CHL3, iodoform, suatu antiseptik. CH3, CH2OH, atenol atau alkohol. CH3, COCH3, aseton atau digunakan sebagai pembersih cat buku. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyampaikan materinya, dan setelah kita simak penjelasan dari teman-teman, maka izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dan poin-poin yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa di alam semesta ini tersebar banyak sekali unsur-unsur senyawa yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah senyawa H2O, biasa kita sebut dengan air, dan ada juga senyawa O2 yang biasa kita sebut dengan oksigen. Keberadaan kedua senyawa ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa manusia bernafas dengan menggunakan oksigen, sedangkan air ialah bagian terbesar dari tubuh manusia. Kita tahu bahwa 70% dari volume tubuh manusia diisi oleh cairan. Yang perlu diingat adalah bahwa penamaan senyawa ini memiliki aturan yang telah ditetapkan bersama di seluruh dunia. Aturan penamaan tersebut telah disusun secara sistematik oleh suatu lembaga independen yang bernama International of Pure Applied Chemistry atau itu saja.
poin-poin yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Om Santi Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.